Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal B dengan NIM 22650034 dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja. Rekayasa perangkat lunak dalam kurung software engineering. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. 1. Istilah rekayasa perangkat lunak dalam kurung RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. 2. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada software engineering konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak dalam kurung software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Perangkat lunak dalam kurung software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software dalam kurung perangkat lunak dan engineering dalam kurung rekayasa. Perangkat lunak dalam kurung software adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak dari tahun 1940-an, kejadian komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro generasi pertama kompiler. 1960-an, generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai dikomersialkan pengembangan perangkat lunak. Pesanan konsep software engineering mulai digunakan. 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. 1980-an, perangkat komputer personal dalam kurung PC. Komersial peningkatan permintaan perangkat lunak. 1990-an, pemrograman berorientasi objek dalam kurung OOP, Agile Progress, dan Extreme Programming peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Tahun 2000-an, platform interpreter modern dalam kurung Java, NIT, PHP, dan lain-lain. Outsourcing. Baik, selanjutnya tujuan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Yang pertama itu ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya atau membangun perangkat lunak. Yang kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat. Yang ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Yang keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Yang kelima, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Yang keenam, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Selanjutnya, meningkatnya peran pemeliharaan. Baik. Sifat dan karakteristik software. Yang pertama itu, software merupakan elemen sistem logik
dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Yang kedua, elemen itu tidak aus, tetapi bisa rusak. Yang ketiga, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Tipe-tipe software yang pertama itu sistem software. Sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya, seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, drive, dan prosesor telekomunikasi. Yang kedua, ada application software. Program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Yang ketiga, engineering and scientific software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan sains. Contoh CAD dalam kurung computer aided design. Baik, selanjutnya yang selanjutnya embedded software. Software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM dalam kurung read only memory digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital untuk automobil dalam kurung kontrol bahan bakar, dashboard, sistem rem. Yang selanjutnya produk line software. Software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Baik, selanjutnya web application dan web apps. Software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur stand-alone, fungsi komputasi dan konten kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Berikutnya, artificial intelligence software. Software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge-based system. Bidang aplikasi lain dari software AI adalah pengenalan citra dan suara, dalam kurung image and voice pattern recognition, pembuktian teorema neural network, dan game. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata pada video saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.